Hai sahabat Kompas.com, kali ini Nanda ada di Busan, Korea Selatan, dan di sebelah Nanda ini udah ada SUV listrik terbaru dari Hyundai, yaitu Ioniq 9. Mobil ini belum lama meluncur di Korea Selatan, dan kali ini Nanda berkesempatan untuk mencoba atau merasakan sensasi menjadi penumpang Ioniq 9 di baris kedua. Kira-kira seperti apa? Saksikan terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum memulai perjalanan, Nanda mau membahas sedikit soal eksterior dari SUV listrik terbaru Hyundai ini. Secara tampilan, Ioniq 9 punya desain yang bongsor dan gagah. Dimensinya ini sedikit lebih besar dari Santa Fe. Ioniq 9 punya panjang mencapai 5060 mm, lebar 1980 mm, dan tinggi 1790 mm, serta jarak sumbu roda 3130 mm. Pada bagian depan tampak futuristis dengan lampu LED yang memanjang. Sekilas hampir mirip dengan Hyundai Kona elektrik yang belum lama ini meluncur di Indonesia. Sementara itu, lampu utama diletakkan pada bagian bawah sejajar dengan active air flaps. Pada bagian samping, Ioniq 9 juga tampak sporty dengan tongkrongan yang gagah berkat penggunaan pelek besar yang dipadu dengan over fender yang tebal. Untuk unit Ioniq 9 yang di Korea Selatan ini tidak menggunakan spion konvensional di bagian luar, namun sudah menggunakan monitor kecil di bagian kabin. Berlanjut ke bagian belakang, desain buritan Ioniq 9 tampak mengotak dengan kaca belakang yang besar serta ada emblem bertuliskan Ioniq 9. Lampu stop terdiri dari beberapa piksel yang membentuk setengah lingkaran. Sementara itu, desain bumper dibuat cukup tebal sehingga membuat tampilan Ioniq 9 jadi lebih berisi. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Layout dashboard tampak serupa dengan mobil Ioniq lainnya di mana terdapat layar ganda yang terdiri dari head unit dan panel instrumen. Sementara di bagian tengah dashboard terdapat sejumlah tombol fisik untuk mengatur AC, volume, dan media. Menariknya untuk konsol tengah atau handrest di baris pertama ini bisa dibuka dari dua sisi, yaitu dari sisi depan dan dari sisi belakang. Salah satu keunggulan Ioniq 9 juga dia punya bagasi yang lapang. Kalau misalnya baris ketiga kita tekuk atau kita rebah, kapasitas bagasinya itu bisa mencapai 1.300 liter. Untuk merebahkan kursi baris ketiga juga simpel, kalian cukup tekan tombol yang ada di bagian belakang sebelah kanan. Ioniq 9 dibekali kabin yang lapang dan mampu menampung 6-7 penumpang. Di baris ketiganya juga sudah ada V2L. Sekarang gimana rasanya duduk di baris kedua Ioniq 9? Yang pertama Nanda rasain adalah kabinnya benar-benar lapang. Baik headroom maupun legroom itu masih tersisa sekitar 2-3 kepal. Terus yang bikin nyaman lagi, mobil ini udah dibekali dengan jok elektrik dan juga armrest. Makin nyaman lagi, di baris kedua juga udah disematkan fitur kursi pijat yang bisa dipilih sesuai 3 metode pijat. Dan juga ada kecepatannya, mulai dari 1 sampai 3. Gak cuma itu aja, di baris kedua juga udah dilengkapi dengan monitor yang tertempel di belakang headrest pengemudi dan penumpang. Ioniq 9 juga punya suspensi yang cukup empuk. Jadi ketika ngelewatin speed bump atau jalan berlubang, guncangan di dalam kabin masih cukup nyaman. Begitupun ketika mobil berjalan dengan kecepatan tinggi di jalan bebas hambatan. Gejala body roll minim terasa. Lanjut coba duduk di baris ketiga untuk Nanda yang tingginya 168 cm.
Posisi duduknya masih cukup nyaman, tapi untuk legroom dan headroomnya itu hanya sisa sedikit. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, better kita duduk di baris kedua. Bicara soal baterai, Ioniq 9 punya kapasitas 110,3 kWh yang diklaim punya jarak tempuh hingga 620 km. Ioniq 9 juga sudah didukung fast charging dengan daya 350 kW. Pengisian daya dari 10-80% cuma butuh waktu 24 menit. Nah itu dia tadi impresi Nanda jadi penumpang di Ioniq 9. Sayangnya di sini nggak bisa nyetir ya karena ada ketentuan yang berlaku. Cuma overall Nanda merasakan mobil ini nyaman, kabinnya lapang, fiturnya juga banyak banget yang bikin penumpang dan pengemudi nyaman. Kira-kira kalau diluncurkan di Indonesia harganya berapa nih? Nah kalau udah diluncurin Nanda juga nggak sabar banget pengen coba gimana impresi mengemudi dari Ioniq 9. Kalau gitu sekian dulu video dari Nanda, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.